Oke, selamat sore. Selamat Ibu sore, Lisa. Mister. Apa kabar? Baik saja, Mister. Oke, ini senyum ini sepertinya menandakan bahwa sangat berbahagia dalam tugas sehari-hari. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Lisa. Kita akan bercakap-cakap sedikit ya Iya, Pak. tentang seputar dunia coaching. Oke. Baik, Ibu Lisa, mungkin yang pertama ingin saya tanyakan rubrik assessment yang pernah dibicarakan dengan coach. Bolehkah disampaikan sedikit? Sabar. Ulangi jawaban. Biar nanti dipotong aja. Sabar, ketemu ada rekam. Sabar pencut. Setelah ini yang Lanjut. ya. Oke, jadi mendiskusikan rubrik penilaian percakapan Ulang coaching. dari depan nih. Oke, Semungkin kan Alek potong tinggal-tinggal itu. ya sudah. Ulang. Baik, selamat sore Bu Lisa. Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Baik sekali. Waduh, ini saya lihat kalau gaya senyum ini bicara ini suaranya sangat berbahagia. Benar? Harus berbahagia. Oke, kenapa harus berbahagia? Karena kita diberi tanggung jawab yang luar biasa. Menjadi pendidik itu tanggung jawab yang berat tapi membahagiakan orang lain. Oke, itu sehingga tersenyum ya. Ya, Pak. Oke, berarti sebagai seorang coach yang baik memang harus bisa tersenyum selalu dan bisa membuat teman-teman yang lain juga tersenyum bahagia. Seperti itu? Nah, kalau begitu pertanyaan saya pertama begini. Apakah Ibu yakin Ibu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan dengan teman dalam coaching? Apakah mereka berbahagia? Bisa Ibu sebutkan apa aja cakupan rubrik yang Ibu inginkan? Rubrik yang nanti rubrik penilaian yang nanti saya cakapkan bersama dengan teman ketika proses coaching itu, yang pertama ingin mengetahui tujuan ketika proses coaching terjadi dengan penulis sejawat. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi itu seperti apa. Setelah itu lagi, yang ketiga, kendala apa, dan kendala itu solusinya seperti apa. Dan itu yang diharapkan dari nanti percakapan kita dalam coaching. Oke, baik, terima kasih. Baik, sekarang saya akan tanya tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lisa kembangkan. Kalau kompetensi coaching sendiri itu kan ada 3, Pak. Yang pertama, menjadi pendengar aktif. Yang kedua, hadir sepenuhnya ketika proses coaching terjadi. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot terhadap masalah yang dihadapi oleh rekan sejawat. Oke, baik. Jadi memang ada 3 hal ya, harus menjadi pendengar. Pertanyaan saya sederhana, sebagai seorang coach, apakah Ibu Lisa yakin bahwa Ibu memang seorang pendengar yang baik? Saya berusaha. Nah, pertanyaan saya gini, apa Ibu Lisa yakin selama ini telah menjadi pendengar yang baik? Yakin. Saya yakin. Boleh Ibu kasih salah satu contoh sederhana buat saya? Ketika menjadi pendengar yang aktif itu harus merasakan apa yang dirasakan oleh teman coaching. Jadi ada dalam posisi dia, menempatkan diri bersama dalam posisi teman yang kita dampingi atau kita diskusikan bersama. Baik, saya ke poin yang ketiga. Kalau terkait dengan memberikan pandangan yang berbobot, Ibu Lisa bisa cerita sedikit buat saya? Justru itu yang saya ingin nanti Bapak observasi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu Lisa. Oke, tentunya saya ingin tahu tentang indikator ketercapaian di tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Indikatornya seperti apa? Indikatornya ketika sebentar coaching terjadi, yang ingin saya capai itu saya bisa menjadi coach yang baik atau tidak. Indikatornya bisa menjadi pendengar, bisa hadir sepenuhnya, dan bisa memberi pertanyaan yang berbobot ketika proses coaching terjadi. Itu dari saya. Sedangkan dari teman coaching itu bisa menumbuhkan potensi atau mendampinginya dan mengarahkannya menyadari bahwa dia punya potensi ada dalam diri untuk menjadi seorang coach yang baik dalam menyelesaikan masalah.
Jadi kalau ini saya lihat sepertinya pendekanan pada kata potensi ya. Ya, potensi. Kenapa Ibu Lisa fokus ke kata potensi? Karena setiap orang itu sebenarnya punya potensi yang bisa dia sudah sadari, tapi juga belum disadari. Oke. Dan masing-masing orang kan punya potensi. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Itu hal-hal yang pertama yang ingin Ya. saya dengar dari Ibu. Baik, kita melanjutkan kegiatan kita. Selamat sore Ibu Lisa. Selamat sore Ibu Tria. Selamat sore Ibu Tri. Baik. Ibu Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Luar biasa. Oh, bahagia ya? Iya, karena mau bertemu Oke. Ibu Lisa, saya mau Oke. curhat Pak. Oke. Ibu Trias, sehat selalu? Alhamdulillah sehat Bu Lisa. Ya. Semoga hari ini jumpa kita memberi sesuatu yang berharga untuk Ibu ke depan ya. Iya. Oke. Baik. Kita akan bercakap-cakap sesuai janji kita untuk ketemu hari ini di sore ini, dan sebenarnya ada masalah, ada sesuatu yang Ibu hadapi. Nah, yang diharapkan setelah kita cakap-cakap ini, apa yang ingin Ibu capai ke depan setelah kita bercakap nanti? Iya. Saya memang sengaja mau ngobrol sama Bu Lisa nih karena saya merasa bahwa ada satu anak di kelas yang kalau saya masuk kelas itu dia sepertinya kurang responsif, dia kurang senang gitu, entah karena mata pelajaran saya adalah matematika atau entah karena sayanya sebagai guru matematikanya gitu. Jadi tujuan saya dari diskusi ini saya mau dapat solusi bagaimana supaya anak tersebut bisa meningkat kemauan dan kemampuan belajar matematikanya Bu Lisa. Baik, memang benar ya. Kata matematika itu saja sudah kadang membuat orang trauma. Di kepalanya itu ada 1, 2, 3 sampai 10 bahkan 1000 mungkin. Nah sekarang sebenarnya masalah apa sih yang membuat ibu untuk anak itu sendiri sehingga dia tidak mau belajar atau bagaimana menurut ibu? Saya kira pertama dia itu tidak suka matematika. Oh ya. Pertama saya merasa begitu. Tapi setelah saya lihat lebih jauh, ternyata di semua mata pelajaran sikapnya seperti itu. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kemauannya belajar, motivasi belajarnya yang rendah. Gitu. Jadi setiap saya masuk kelas, kemudian misalnya saya bagi kelompok, anak itu tidak diam di kelompoknya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, tapi dia malah kesana kemari mengganggu teman, malah menarik teman yang tadinya belajar karena dianya main, akhirnya temannya ikut tertarik bermain gitu Bu Lisa. Dari situ saya mengambil kesimpulan ternyata memang motivasi belajarnya yang rendah, bukan karena matematika atau bukan karena saya sebagai guru matematika yang masuk, bukan, ternyata memang di semua mata pelajaran dan di semua guru dia seperti itu. Dan saya merasa sudah beberapa kali melakukan sesuatu supaya dia bisa berubah, ternyata belum banyak terlihat hasilnya. Saya pernah melakukan restitusi Bu Lisa. Jadi saat dia kesana kemari, saat teman-temannya berdiskusi, dia mengganggu, kemudian saya panggil, kamu sini deh duduk di samping ibu. Kemudian saya melakukan langkah-langkah restitusi. Saya restitusi di kelas, tapi saya ngobrol seperti tidak merestitusi, saya ngobrol biasa. Kemudian saya melihat saat itu juga berubah dia, langsung masuk ke kelompok, langsung kerja tugasnya, langsung berubah. Nah, setelah beberapa bulan, saya melihat perubahan itu konsisten. Nah, tapi terakhir saya melihat ada tanda-tanda akan kembali seperti awal. Nah, itu Bu Lisa. Saya sampai mikir apakah restitusi saya gagal? Apakah anak ini memang tidak bisa berubah lagi? Gitu. Saya tanyakan ke temannya, udah Bu, mendingan dia sudah lumayan diam di kelas, sudah lumayan mengikuti pelajaran. Tapi memang terakhir ini mungkin saya yang kurang memotivasi dia kembali,
atau mungkin dia yang bertemu dengan rekan yang mengajak dia kembali ke posisi awal, itu yang belum saya bisa temui akarnya di mana. Ya, baik Ibu. Artinya untuk belajar itu sebenarnya yang tadi Ibu katakan mulai dari motivasi dalam diri untuk bagaimana tertarik dengan pembelajaran. Entah apapun mata pelajarannya, ketika kita punya motivasi, anak punya motivasi untuk belajar, dan dia mampu beradaptasi dalam proses pembelajaran. Langkah yang Ibu sudah lakukan juga bagus, restitusi. Nah, selain langkah restitusi, apa masih ada langkah lain lagi, ada cara lain, strategi lain yang bisa dikembangkan lagi atau tidak? Saya berpikir Ibu, setelah merestitusi dan hasilnya saya melihat di saat itu juga terjadi perubahan, saya sepertinya akan mengulangi langkah restitusi saya untuk kembalikan dia ke posisi yang kemarin sudah dia dapatkan gitu. Dan setelah itu kalau dia motivasinya sudah mulai meningkat, saya berpikir untuk coaching. Saya mulai mengembangkan dirinya gitu. Kalau kemarin setelah restitusi saya stuck di restitusi, saya hanya stuck di restitusi, mungkin dia tidak merasa ada tantangan baru untuk mengembangkan diri. Nah, setelah saya pikir-pikir, setelah restitusi lebih baik saya coaching saja nih anak supaya pengembangan dirinya lebih terarah. Jadi setelah restitusi ulang, saya mau coaching dia. Baik. Artinya kadang-kadang tidak semua strategi yang digunakan itu pas atau cocok dengan anak. Kadang ada anak ini teknik atau strateginya berbeda dengan masing-masing anak sesuai dengan tipe mereka ketika belajar, personal mereka sendiri. Tapi yang Ibu lakukan luar biasa. Ibu sudah bisa menjembatani itu dan bagaimana selain restitusi, coaching, bagaimana dengan orang tua, pendampingan dari orang tua? Iya. Apakah sudah? Pastinya saya butuh bantuan dan dukungan dari orang tua. Saya memang belum pernah berkomunikasi dengan orang tua langsung. Saya baru melibatkan wali kelas. Setelah merestitusi saya tuh melibatkan wali kelas. Anak ini sudah saya perlakukan seperti ini. Saya sudah merestitusi dia sudah, wali kelasnya pun sudah melihat perubahan. Cuma memang orang tuanya belum. Dan saya berpikir setelah ini orang tuanya harus tahu. Gitu. Langkah-langkah pengembangan diri yang saya lakukan untuk anaknya, orang tuanya harus saya libatkan. Jadi pembelajaran bukan hanya ada di sekolah, tapi juga akan berlanjut di rumah. Gitu Ibu. Baik. Artinya bahwa dia berkelanjutan. Iya. Di sekolah anak cuma punya jumlah waktu, misalnya 2 jam pembelajaran untuk matematika, disambung lagi dengan yang lain. Nah, kedekatan dengan orang tua, kepedulian orang tua menjadi kunci juga. Iya, betul. Proses pengembangan anak ke depan. Jadi bagus Ibu, terima kasih untuk hal-hal yang Ibu lakukan. Terus ketika ada perubahan kecil dari anak itu, apa yang dirasakan? Saya pasti saat bahagia, bangga Bu. Saya bangga ternyata saya yang tadinya berpikir tidak bisa mengubah atau mengantarkan orang lain menjadi lebih baik, dengan kemampuan-kemampuan yang saya pelajari belakangan ini, ternyata bisa. Ternyata saya semakin optimis, bisa kok anak diluruskan jalannya, bisa kok, kita tinggal menebalkan lakunya saja gitu. Karena pada awalnya mereka sudah punya gambaran tentang dirinya masing-masing gitu. Banyak sekali hal yang baru saya pelajari dan langsung saya praktekkan, dan saya merasa optimis anak-anak bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, luar biasa. Satu kata yang tadi Ibu bilang, optimis. Guru itu harus optimis. Siap Ibu. Justru sepanjang perjalanan kita menjadi guru itu harus optimis. Dilarang pesimis. Siap. Sebab kalau guru sudah pesimis, di mana anak-anak? Betul Ibu ya. Jadi kita sepakat hari ini segala sesuatu yang kita lakukan sebagai guru, motivasi dalam diri itu modal utama. Terus optimisme, pikiran positif, sehingga ketika kita keluar dari zona nyaman, dapat anak-anak yang baik-baik, itu biasa. Iya, betul. Tapi dapat anak yang punya mental, punya karakter yang berbeda dan menjadi tantangan. Dan ketika seperti Ibu bisa merasakan dia berubah, lalu kebahagiaan itu Ibu rasakan, itu modal untuk terus berjuang dan menjadi
guru yang profesional, menjadi model yang baik, dan hari ini luar biasa. Ibu sudah bisa melakukan sesuatu yang berguna dan di pembelajaran ibu di kelas, dan hari ini kita bercakap-cakap. Saya juga belajar dari ibu. Saya juga banyak mendapat inspirasi dari Ibu Lisa yang tadinya tidak terfikir, langsung terfikir, oh ya saya harus bertemu orang tua, saya harus melibatkan banyak orang untuk perubahan, saya tidak bisa bergerak sendiri. Yes, karena anak tidak hanya di sekolah, dia ada di lingkungan, di rumah, dan itu menjadi sebuah lingkaran yang membentuk kepribadian anak, kematangan anak ke depan. Sangat Ibu Lisa, terima kasih banyak atas semoga bantuannya. Bisa berguna dan tetap menjadi guru yang profesional dan model yang baik. Amin. Baik, terima kasih Bu Lisa. Selamat sore, saya pamit duluan Ya, Pak kasih, Bu. Hen. Terima kasih banyak waktunya. Oke, makasih. Wow, luar biasa Ibu Lisa, Ibu coach yang luar biasa ini. Pertanyaan saya sederhana, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching dari percakapan kita sebelumnya? Ya, yang saya lakukan memberikan menjadi pendengar aktif, dan merasakan apa yang dia rasakan. Artinya ketika berhadapan dengan anak-anak yang baik-baik saja, punya mental, moral, kemudian motivasi belajar itu baik, itu biasa. Tapi mendapatkan atau menghadapi anak-anak yang punya temperamen berbeda, minatnya rendah, itu justru memberi tantangan tersendiri untuk guru. Luar biasa. Baik Bu Lisa, saya catat beberapa hal yang luar biasa dalam percakapan Ibu dengan coaching hari ini, bahwa ternyata ada banyak hal positif, tapi saya hanya akan menekankan beberapa kata yang menurut saya luar biasa. Pertama, potensi. Tadi Bu Tria sudah bicara tentang restitusi, dan ini sebagai suatu potensi yang luar biasa. Dan Ibu bahkan menanyakan lagi, dan Bu Tria mengatakan Bu Tria akan mengulangi ini lagi. Dan ini dicatat sebagai suatu potensi yang memang sangat luar biasa. Dan saya mencatat juga bahwa Ibu begitu memberi apresiasi luar biasa buat temannya, buat coach Ibu. Dan tadi saya catat tentang pernyataan optimisme, bahwa guru dilarang pesimis, bahwa guru harus optimis all the way long, all the time. Nah, ya ada 3 kata tadi: motivasi, optimisme, dan pikiran yang positif. Itu yang saya catat, yang saya garis bawahi secara spesial di sore hari ini. Ibu Lisa, apalagi yang Ibu ingin kembangkan sebagai seorang coach ke depan? Kompetensi apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan itu bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan oleh sebab itu, untuk mampu merumuskan atau memberikan pertanyaan harus banyak belajar. Setuju. Karena dengan belajar berbagai persoalan yang terjadi, kita mampu untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan coach itu sendiri menyadari bahwa dia punya potensi ada untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Baik Bu Lisa. Ini yang terakhir untuk sore ini, saya mau sampaikan sebuah pikiran bahwa kalau Ibu ingin menjadi seorang coach yang memberikan pertanyaan yang berbobot, saya punya usul gini. Kalau di Australia itu, di perguruan tinggi itu, pertanyaan-pertanyaan itu selalu dibuat ada ethics-nya, ada image-nya. Nanti saya akan share link untuk Ibu belajar dari sana ya, supaya kita sama-sama bisa menjadi orang yang berbobot ketika menyampaikan pertanyaan. Nah, Bu Lisa, terima kasih. Saya merasa bahwa Ibu pasti akan menjadi seorang coach yang luar biasa, dan saya yakin dengan cara berpikir Ibu sebagai coach, teman-teman coach dan semua teman kita, bahkan seluruh kita, bila kita tergerak untuk terus maju menuju pikiran positif, maka kita akan bergerak, dan pada akhirnya kita akan mampu menggerakkan our education to a very better gate, to a very better highway. Terima kasih Bu Lisa atas percakapan sore hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat sore. Selamat Terima kasih. sore.